Salam sejahtera, shalom buat jemaat Gemim Kristus Manado yang menyaksikan GKM Menyapa edisi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Tapi saya akan bacakan 2 ayat saja di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-7, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat yang ke-14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, vaksin flu atau vaksin influenza adalah salah satu jenis vaksin yang komposisinya, yang efektivitasnya itu berbeda-beda setiap tahun. Vaksin flu tahun 2024 berbeda dengan vaksin flu 2025. Karena peneliti harus memprediksi jenis flu mana nih yang paling akan banyak muncul di tahun itu, sehingga perlu menyesuaikan vaksin flu yang akan diberikan pada tahun yang itu. Efektivitasnya pun nggak 100%, berkisar di antara 40-60%. Tahun 2024 vaksin flu berbeda, tahun 2025 vaksin flu yang beredar pun juga berbeda. Tapi berbeda dengan vaksin flu yang terus berbeda tahun demi tahun, berita Injil, kekuatan dari Injil tidak berubah. Itulah yang disampaikan, dimaknai dalam kehidupan pelayanan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Bagi Paulus ketika dia menjalani kehidupannya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 8, ayat ke-9, ada pelayanan-pelayanan yang berat yang harus dihadapi oleh Paulus oleh karena dia memberitakan Injil. Tetapi Paulus menghadapi itu semua dengan sebuah keyakinan bahwa ketika ia melayani Tuhan, ia sedang dimampukan juga oleh Tuhan, dipelihara juga oleh Tuhan, oleh karena Kristus sudah bangkit. Di ayat yang ke-14, Paulus menyampaikan keyakinannya akan kebangkitan Kristus yang memampukan dia. Bagi Paulus, kuasa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang dapat diandalkan, tidak berubah, sesuatu yang sifatnya senantiasa. Sekalipun dia ditekan, sekalipun dia bergumul, kuasa kebangkitan Kristus dan dalam pemeliharaan Allah itu tetap nyata adanya. Dari perenungan hari ini, mari kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara tentang momen Paskah yang barusan kita rayakan. Momen ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, tetapi apakah kita juga memaknai kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita? Kebangkitan Kristus berbicara bahwa masalah dan pergumulan hidup bukanlah akhir dari dalam kehidupan kita. Ada jawaban lain lagi, karena Kristus sudah mengalahkan maut. Ketika maut terlihat seperti jawaban akhir, jawaban final, jawaban yang sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, Kristus mengatakan tidak. Ada kebangkitan, ada hidup. Bukankah cara pikir seperti inilah yang seharusnya kita miliki sebagai seorang percaya, bahwa ketika saya menghadapi pergumulan, saya tahu saya punya harapan, saya punya jalan keluar, dan saya punya solusi, karena Kristus sudah bangkit. Maka dari itu berdoalah kepada Tuhan dengan berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nyatakanlah kuasa kebangkitan-Mu padaku, sehingga aku tidak menyerah dalam hidup ini. Ingatlah bahwa di dalam Kristus masalah dan pergumulan bukan akhir, sebab Kristus sudah bangkit untuk kita. Kiranya perenungan hari ini kembali menguatkan kita untuk menjalani kehidupan Kristen kita sebagai orang percaya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.